Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Saya Novi, Saya Aulia, saya Aryani, saya Wulan. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai hubungan kreativitas dan kecerdasan manusia. Selamat menonton. Dadah. Baik, untuk materi yang pertama mengenai hubungan kreativitas dan kecerdasan manusia. Sebelumnya saya akan menjelaskan mengenai kreativitas dan kecerdasan. Nah, yang pertama mengenai kreativitas. Kreativitas merupakan salah satu ciri perilaku yang intelijen karena kreativitas juga merupakan bentuk dari suatu proses kognitif. Nah, Tang berpendapat bahwa berbagai kreativitas yaitu aktivitas mental yang terjadi dalam pikiran seseorang dan menggunakannya dengan pemecahan masalah yang memenuhi beberapa aspek antara lain yang pertama lancar atau fluid, yaitu cara atau solusi untuk digunakan dalam pemecahan masalah. Contohnya ketika anak menghadapi masalah, misalnya mainannya hilang, anak itu akan mencari solusi atau cara dengan mencari atau meminta bantuan kepada orang dewasa. Yang kedua ada fasih atau fleksibel, yaitu beberapa cara atau solusi yang berbeda dan digunakan dalam penyelesaian masalah. Contohnya ketika anak mengalami kesulitan menyusun puzzle, anak itu menyelesaikan masalahnya dengan cara misalnya mengelompokkan potongan sesuai dengan bentuknya. Nah, yang ketiga ada baru atau orisinal, yaitu cara atau solusi baru yang digunakan dalam penyelesaian masalah. Nah, yang kedua mengenai kecerdasan. Kecerdasan menurut Jules Barger menjelaskan bahwa kecerdasan menghadapi rintangan sangat mempengaruhi kreativitas dikarenakan kecerdasan dalam menghadapi rintangan menuntut kemampuan kreativitas yang timbul oleh hal-hal yang tidak pasti. Menurut Soeharto, menyatakan wujud dari kecerdasan yaitu kemampuan dalam menyelesaikan masalah yang benar dalam waktu yang relatif singkat. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai hubungan kreativitas dan kecerdasan manusia. Keterkaitan antara kreativitas dan intelijensi menurut Satya Dharma dan Waruwu. Nah, menjelaskan bahwa hingga tingkat tertentu terdapat hubungan antara kreativitas dan intelijensi. Hubungan itu merupakan sesuatu yang mutlak karena kreativitas tidak dapat berfungsi dalam suatu kekosongan. Maksudnya, ketika seseorang memiliki pengetahuan dan keterampilan yang baik cenderung lebih mampu menghasilkan ide kreatif. Jadi, hubungan antara kreativitas dan kecerdasan adalah saling melengkapi dan sangat penting dalam proses berpikir dan pemecahan masalah. Selanjutnya, menurut Mulyadi mengatakan antara kecerdasan kreativitas anak itu mempunyai hubungan yang sangat erat. Oleh karena itu, anak tidak boleh dididik menjadi seorang yang cerdas saja, tetapi juga menjadi anak yang kreatif dan mempunyai emosi stabil. Nah, pada teori Anderson, intelijensi mempunyai hubungan positif yang sangat signifikan dengan kreativitas. Artinya, semakin tinggi tingkat intelijensi seseorang, maka akan semakin tinggi pula tingkat kreativitasnya. Berbeda dengan pendapat sebelumnya, yaitu Christy Aguirre menyatakan tidak ada hubungan yang signifikan antara IQ dengan kreativitas pada anak prasekolah. Ini berarti bahwa anak-anak yang IQ-nya tinggi tidak selalu kreatif dibandingkan dengan anak-anak yang memiliki IQ rendah. Menurut Getzel dan Jaxel menyatakan bahwa hampir tidak ada hubungan antara kreativitas dan intelijensi. Menurut teori ini, orang yang memiliki IQ tinggi bisa saja kreativitasnya rendah atau sebaliknya. Hal ini menunjukkan bahwa kreativitas dan intelijensi adalah dua arah kemampuan manusia yang berbeda dalam sifat dan orientasinya. Intelijensi tidak dapat dijadikan dalam kriteria tunggal untuk mengidentifikasi orang-orang kreatif.
Nah, selain itu ditambahkan oleh Harlock dalam bukunya menyatakan bahwa kreativitas dan kecerdasan berjalan seiring tergantung pada faktor di luar kreativitas dan kecerdasan itu sendiri. B. Peran intelijensi dan kreativitas terhadap prestasi siswa. Hasil penelitian dari Torrance, Gilzos, Jordan, Yamamoto, dan Umanandar menunjukkan bahwa kombinasi antara kreativitas dan kecerdasan sangat menentukan prestasi di sekolah maupun prestasi yang lain. Implikasinya bagi pendidikan adalah prestasi siswa di sekolah atau prestasi seseorang manapun yang meningkat itu perlu dibina atau dikembangkan kreativitas dan kecerdasan para siswanya. Proses pembelajaran akan meningkatkan siswa apabila siswa diberi kesempatan untuk berpikir, bukan hanya secara konvergen, tetapi juga secara divergen. Dengan cara yang demikian, kreativitas dan kecerdasan mereka untuk menentukan dan menciptakan sesuatu akan berkembang, bukan hanya mengikuti logika berpikir orang lain bahwa itu benar, tetapi mampu menyatakan sendiri mengapa hasil pemikirannya itu dikatakan benar atau lebih benar dari pemikiran orang lain, atau dapat mengatakan sesuatu itu alternatif lain dari hasil pemikirannya untuk memecahkan sesuatu. Apabila setiap guru berkomitmen untuk melakukan proses pembelajaran yang demikian, maka akan terjadi perubahan perilaku hasil belajar yang bukan hanya mengekor pendapat orang dan hasil pengamatan orang. Oke, untuk materi selanjutnya adalah konsep multiple intelligence. Pasti teman-teman di sini udah pada nggak asing lagi tentang konsep multiple intelligence karena dulu pernah belajar ya. Di sini saya akan menambahi saja sedikit dan mengulas apa sih sebenarnya multiple intelligence itu. Jadi, teori multiple intelligence adalah teori yang ditemukan dan dikembangkan oleh Howard Gardner. Kemudian untuk pengertiannya adalah kemampuan seseorang untuk menyelesaikan sebuah masalah, untuk mendapatkan jawaban yang spesifik, dan untuk belajar hal baru dengan cepat dan efisien. Dalam bukunya Intelligence Reframe menjelaskan bahwa terdapat 9 kecerdasan manusia. Apa saja sih 9 kecerdasan manusia itu? Untuk yang pertama adalah kecerdasan linguistik, di mana kecerdasan ini adalah kemampuan seseorang dalam mengolah kata-kata, baik berbahasa maupun menyusun kata. Misalnya membaca, bercerita, dan lain sebagainya. Kemudian ada kecerdasan logis matematik. Kecerdasan ini adalah kecerdasan dalam penggunaan bilangan dan logika matematika secara efektif. Bisa ditemui pada ahli matematika, programmer, dan juga ahli bidang komputer. Kemudian yang ketiga adalah visual spasial. Pada kecerdasan ini adalah mengembangkan tentang ruang visual, belajar melalui media visual, misalnya konten kreator, kemudian fotografer, dan arsitek. Yang keempat adalah kecerdasan musikal, di mana kecerdasan ini berkaitan dengan musik. Ia menyukai musik-musik, menciptakan lagu misalnya. Kemudian daya tangkap, daya ingatnya ketika ia mendengar lirik lagu sangat kuat. Yang kelima ada kinestetik, di mana kecerdasan ini menggunakan gerak tubuh untuk ekspresi dan juga belajar keterampilan gerak. Misalnya
suka olahraga, dia sangat aktif, dan lain sebagainya. Yang keenam adalah interpersonal, yaitu kemampuan peka terhadap perasaan orang lain. Jadi sikap empatinya sangat tinggi, jiwa sosialnya sangat tinggi. Yang ketujuh adalah kemampuan intrapersonal, di mana kemampuan ini adalah kemampuan dalam memahami dan memperbaiki diri sendiri, misalnya dengan introspeksi diri, refleksi, dan lain sebagainya. Yang kedelapan ada kecerdasan naturalis, di mana kecerdasan ini berkaitan dengan alam, lingkungan, flora, fauna, dan sebagainya. Yang terakhir adalah kecerdasan eksistensial, di mana kecerdasan ini adalah kemampuan untuk menjawab pertanyaan tentang eksistensi manusia. Bisa dikembangkan melalui journaling, kemudian menonton film. Selanjutnya yaitu teori otak kanan dan otak kiri. Jadi, otak dibagi menjadi dua, yaitu otak kanan dan otak kiri. Otak merupakan organ yang sangat penting dan kompleks yang memiliki bagian-bagian tertentu dan fungsinya masing-masing. Otak besar terdiri dari otak kanan dan otak kiri yang penting dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Pada bagian otak kiri lebih banyak digunakan untuk proses berpikir secara logika dan berbahasa, sedangkan otak bagian kanan lebih berperan dalam proses intuitif dan visual. Dalam teori pengembangan multiple inteligensi, dari para ahli mengembangkan berbagai kecerdasan yang sebenarnya, yaitu fungsi belahan otak kanan dan otak kiri. Otak kanan memiliki kemampuan dalam merespon hal-hal yang bersifat kualitatif dan abstrak, sedangkan otak kiri memiliki kemampuan dan potensi dalam memecahkan problem matematika logis dan fenomena. Selanjutnya yaitu perbedaan fungsi otak kanan dan otak kiri. Terdapat teori yang menyatakan bahwa seseorang bisa didominasi otak kiri dan kanan. Dalam hal ini kemudian berdampak pada kepribadian dan kemampuannya. Fungsi otak kanan dan otak kiri. Yang pertama, fungsi dari otak kiri yaitu antara lain logis, sistematis, dan linear. Sedangkan fungsi otak kanan yaitu imajinatif, holistik, dan sintesis. Yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.